Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dwi Prastika dengan NIM 21031022124 dari kelas 4E Manajemen. Di sini saya akan membuat video jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu filsafat yang diampu oleh Bu Wiwin. Untuk soal yang pertama yaitu etika. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman mengenai sikap dan keasusilaan seseorang dalam lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip yang dianggap sebagai perilaku yang baik dan benar. Yang kedua yaitu metafisika. Metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan proses analitas atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian metafisika ini bersifat mengatasi pengalaman indrawi yang antara lain bersifat individual. Yang ketiga, estetika adalah keindahan. Kaitannya dengan berbagai hal yang mengandung unsur keindahan atau sesuatu yang berkaitan dengan seni. Estetika ini juga merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang seni keindahan serta tanggapan manusia tentang hal tersebut. Yang keempat, logika. Logika adalah cara kita berpikir secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Logika ini merupakan penalaran proses berpikir secara logis yang dihasilkan mempunyai dasar kebenaran yang harus dilakukan dengan cara tertentu dalam proses berpikir untuk membuahkan pengetahuan yang benar. Yang kelima, monoisme merupakan pandangan bahwa pikiran dan tubuh bukanlah entitas yang terpisah. Jadi pemahaman atau ajaran yang menjelaskan eksistensi segala realita dalam alam semesta berasal dari sumber kebenaran yang tunggal. Yang keenam, dualisme adalah pemahaman yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada itu bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri. Yang ketujuh, pluralisme adalah paham yang menghargai perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Yang kedelapan yaitu materialisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa hak yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Yang kesembilan yaitu determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Yang ke-10 yaitu naturalisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan dengan alam yang nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat seteliti mungkin. Yang ke-11 spiritualisme adalah aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian bentuk karakteristik dari sistem pemikiran manapun yang meyakini eksistensi dari realitas imaterial yang tak bisa diserap oleh indera. Yang ke-12 hedonisme merupakan pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan material sebagai tujuan utama hidup di dunia. Yang ke-13 utilitarisme merupakan suatu paham etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah atau manfaat, dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Yang ke-14 filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Filsafat barat menekankan pada akal budi dan pemikiran rasional sebagai pusat kodrat manusia. Yang ke-15
Filsafat Islam merupakan kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim. Filsafat Islam berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ke-16 yaitu filsafat timur, merupakan kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran. Yang ke-16 yaitu filsafat timur adalah sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia. Filsafat barat lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi serta inteligasi dan perasaan. Yang ke-17, filsafat politik adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan politik, kebebasan, keadilan, hak memilih hukum, pemerintah, dan penegakan hukum oleh otoritas. Yang ke-18 yaitu filsafat hukum, merupakan objek materi filsafat yang senantiasa berhubungan dengan filsafat moral dan sistem nilai, berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan kaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Yang ke-19, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dan norma dan nilai yang dianggap benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-20, filsafat sejarah merupakan cabang ilmu filsafat yang menunjukkan pada aspek teoritas sejarah, mempelajari tentang sebagaimana filsafat manusia, filsafat sosial, filsafat kebudayaan, dan yang lainnya. Filsafat sejarah meneliti asas-asas paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik sebagai keseluruhan dalam berbagai peristiwa. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.